Baik, sebagai contoh, ini saya buat ada 5 buah benda terletak di sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar. Kita buat ya. Ini sumbu X-nya, yang ini nanti sumbu Y-nya. Nah, oke, kalau misalnya diminta nanti berapakah momen inersia terhadap sumbu X. Tahu artinya nanti bendanya atau sistemnya diputar terhadap sumbu X. Nah, ini nanti ya. Jadi kalau dia diputar terhadap sumbu X, berarti nanti kita harus meninjau ya semua benda yang punya jarak terhadap sumbu X, ya kan? Jadi kalau gitu nanti kan syaratnya tadi harus ada jarak dan harus ada masanya. Maka nanti di sini untuk yang soal ini kalau saya minta terhadap sumbu X, berarti yang punya jarak terhadap sumbu X itu adalah nanti siapa? M2, ya kan? R2 kuadrat. Nah, karena kan jumlahnya seperti itu ya. Nah, M4 R4 kuadrat. Sementara untuk M1, M3 dan M5 dia kan di sumbu X-nya. Jadi kalau di sumbu X-nya berarti otomatis dia tidak punya jarak. Nah, kalau dia nggak punya jarak berarti momen G-nya pasti sama dengan 0. Sehingga nanti kalau diminta terhadap sumbu X, ya udah langsung aja berarti M2 berarti 2 kg. Kemudian jarak terhadap sumbu putarnya berarti 1 meter setiap benda terhadap sumbu putar ya. Kemudian kalau M4 berarti 4 kalikan dengan sama 1 dikuadratkan. Ini sebagai contoh aja. Jadi nanti kalau kita lihat ini berarti 2 kali 1 berarti 2. Oke, 4 kali 1 juga 4. Sehingga nilai dari momen inersia sistemnya terhadap sumbu X adalah 6 sesuai dengan rumus berarti kilogram meter kuadrat. Itulah nanti nilai momen gaya yang kita dapatkan kalau ditanya terhadap sumbu X. Nah, begitupun sebaliknya kalau ditanya terhadap sumbu Y nanti gimana? Kalau ditanya terhadap sumbu Y berarti yang kita lihat adalah nanti oke. Nih, sumbu X berarti ada berapa? M3 sama M5 nanti yang punya jarak terhadap sumbu Y-nya. Jadi kalau misalnya diminta terhadap sumbu Y berarti Y sebagai sumbu putar. Berarti kalau sumbu putar berarti tinggal kita lihat nanti jaraknya. Itu contoh untuk yang benda ya titik. Nah, kalau misalnya ditanya untuk yang benda tegar gimana? Untuk benda tegar nanti kita coba lihat ya. Oke, contohnya yang seperti apa ya. Tapi yang jelas untuk yang benda titik ini gampang sebenarnya. Yang penting syaratnya adalah ada massa dan ada jarak. Oke, itu aja contohnya yang pertama. Nanti kita coba lihat yang kedua. Oke, baik. Kita lanjut contoh yang kedua. Ini khusus untuk yang benda tegar. Nah, ingat benda tegar harus hafal sebenarnya. Nanti di dalam buku kalian ada daftarnya. Oke, saya ambil ini salah satunya adalah batang panjang homogen. Nah, kalau batang biasanya nanti dia sumbu putarnya ada 2 yang sering ditanya itu ya. Yang pertama adalah di ujung sama di pusat massa gitu ya. Jadi di sini kan kasusnya gini, suatu batang homogen yang diputar melalui sumbu pusat massanya memiliki momen inersia 10 kg meter kuadrat. Nah, jika batang diputar ya, pada sumbu ujungnya, maka momen inersia batang sekarang adalah berapa? Jadi ini batangnya sama nih, artinya apa? Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari massa bendanya dulu, massa batangnya dulu. Dengan apa? Jadi yang pertama kita tinjau ketika dia berada di pusat massa. Nah, untuk yang di pusat massa gitu ya, momen inersia batang itu dirumuskan sebagai, ini tolong diingat nih, walaupun mungkin saya tidak jelaskan secara detail, tapi di dalam buku kalian nanti pasti ada. Untuk yang ada di ujung, di pusat massa, nilainya nanti adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, inilah nanti rumus untuk pusat massa ya. Kalau misalnya batang diputar terhadap pusat massanya, nanti momen inersianya sebesar 1/12 ml kuadrat. Nah, kemudian berarti dari sini kan sudah ada informasi inersianya berapa. Berarti tinggal kita cari, oke, berapa nilai. Nah,
ketika dia berada di nanti di ujung. Nah, ini tinggal masuk aja. Berarti berapa? 10 sama dengan 1/12 ml kuadrat. Berarti dari sini kita dapat nilai ml kuadratnya berapa? Nah, 120. Oke, ini biarkan aja. Nah, kita kan nanti mau mencari bukan yang ini. Yang mau kita cari adalah nanti berapakah ya? Oke, di ujung. Nah, kalau untuk yang di ujung nanti rumusnya jadi sepertiga ya. Jadi nanti I sama dengan sepertiga ml kuadrat. Begitu. Oke, tinggal kita masukkan. Oke, sepertiga ml kuadratnya tadi dapat berapa? 120. Berarti 120 dibagi dengan 3. Berarti hasilnya adalah 40 kilogram meter kuadrat. Nah, itu kira-kira contohnya ya. Masih banyak variasi soal yang lain nanti, tapi paling tidak harus dihafal. Kalau nggak hafal nanti nggak bisa. Begitu mungkin ya contoh soal yang berkaitan dengan momen inersia. Untuk yang lain-lain nanti bisa kita lanjut di bagian komentar atau ada yang lain-lain nanti bisa di request ya. Itu aja, tetap semangat, tetap sehat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.